ini ada dua berita. Yang satu mengenai saya lupa. Nah, tapi intinya anak yang dikirimi dia nggak bisa merasakan rasa sakit, ya. Jadi dia pernah taruh tangannya, ternyata kompor itu sedang panas, tapi dia tenang aja, nggak kerasa. Karena apa? Karena dia nggak punya sensor untuk rasa sakit. Setelah ada tercium bau daging terbakar, baru sadar, ternyata tangannya melepuh karena kompor panas. Nah, yang kanan juga ini seorang perempuan sudah 70 tahun, dia juga nggak bisa merasakan sakit. Ya. Jadi waktu dia kecil itu dia main-main, kemudian namanya Joe Cameron yang di kanan tuh ya, dia main-main kemudian patah tangan, tapi dia nggak merasa sakit, sama sekali nggak merasa sakit. Orang yang lain kalau sudah kena patah tangan kan dia teriak-teriak ya, dia nggak merasa sakit, dia main tidur seperti biasa. Sampai ibunya suatu hari ngeliat, itu tanganmu kenapa gantung-gantung begitu? Ya, ternyata dia mengalami patah tangan. Ya. Yang kiri itu namanya Aislinn Blocker ya. Namanya Aislinn Blocker sampai berdoa, Tuhan kasih rasa menderita itu ya, kasih pain itu kepada anak saya. Ya. Ibu ini berkata demikian. Karena apa? Karena rasa sakit itu perlu supaya orang mengerti kalau ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau kita nggak ngerti rasa sakit, nggak ada yang salah, kita nggak akan bisa memperbaiki. Ya. Di dalam secara fisik rasa sakit itu dibutuhkan untuk mengerti apa yang salah. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kerohanian juga kita membutuhkan rasa sakit itu untuk memahami kira-kira apakah ada adjustment ya, apakah ada hal yang perlu saya perbaiki di dalam kehidupan saya saat ini. Ya. Entah itu perbaikannya berupa lebih mendekat pada Tuhan, atau perbaikannya kita tahu ternyata ini teguran dari Tuhan, ya, pendisiplinan dari Tuhan, atau mungkin ternyata saya perlu mengubah bisnis saya, mungkin supaya lebih fleksibel lewat online. Ya. Jadi penderitaan atau rasa sakit itu menjadi tanda, ya, menjadi tanda untuk mendorong perubahan. Tentunya kepada perubahan yang lebih baik. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi nomor 2. Kenapa ada penderitaan? Ya. Penderitaan memurnikan saya. Apakah kehilangan membuat kita bertanya apakah Tuhan mengasihi saya? Atau kehilangan adalah kesempatan Tuhan bertanya pada kita, apakah saya mengasihi Tuhan? Jelas ya? Ada orang-orang yang bertanya, kalau dia menderita atau mengalami masalah, doanya nggak dijawab, dia tanya, Tuhan mengasihi saya nggak sih? Gitu ya. Tapi sebetulnya pertanyaan yang tepat yang perlu kita tanyakan, apakah dalam keadaan apapun, bahkan ketika doa saya nggak dijawab, itu saya tetap mengasihi Tuhan. Jelas ya? Apakah kehilangan, entah itu kehilangan bisnis, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, kehilangan pernikahan, apapun juga ya, apakah kehilangan membuktikan kedekatan kita dengan Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Nah, ini ada seorang anak nih ya. Gimana kalau Anda punya anak seperti ini? Ya, anak ini datang kepada papanya, ya. Lalu waktu dia bilang sama papanya, Pak, saya sih kuat lah. Nah, kalau papa meninggal nggak apa-apa, asal itu semua
deposito atas nama saya, rumahnya kasih ke saya, ya. Kemudian jangan lupa itu mobilnya, terus jangan lupa jam tangan papa, semua titipin aja, kasih saya deh semuanya. Ya. Nah, kalau Anda punya anak seperti itu gimana rasanya? Ada pertanyaan ya, ini anak cinta sama saya beneran atau cinta sama apa yang saya bisa beri untuk dia? Iya kan? Nah, demikian juga kehilangan itu menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa apa? Kalaupun saya nggak ada ini dan itu, seperti yang Habakuk tadi katakan, itu nggak masalah karena sebetulnya Tuhanlah yang saya cari, bukan pemberiannya. Berani nggak kita ngomong begitu? Bisa nggak kita ngomong begitu? Ya? Udah sampai level itu atau belum? Nah, penderitaan ini menolong kita untuk terus memurnikan motivasi, memurnikan hati kita supaya kita bisa ya, mempunyai kesempatan bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya kita cari. Ya. Ini ada Mazmur dari Asaf. Ya. Ini Mazmur yang terkenal karena apa? Karena Mazmur ini menjawab pertanyaan orang-orang saleh dan orang baik hati ya. Bisa minta tolong Miss Patrice bacakan lagi? Sorry. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya, Asaf ini menulis, dia bilang dia ini cemburu ya, dia bertanya-tanya kenapa sih orang-orang yang koruptor itu misalnya ya, orang yang jahat-jahat itu, orang yang suka bohong itu, malah mereka gemuk, sehat, ya kerjanya kalau dilihat Instagramnya jalan sini jalan sana ya, happy sama family-nya liburan ya, nggak mengalami kesulitan sama sekali. Nah, kita lanjutkan. Mungkin Miss yang lain bisa baca atau Miss Patrice tadi juga nggak apa-apa. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Oke, nah jadi Asaf ini bertanya-tanya ya. Tadi dia bertanya-tanya, kemudian dia mengatakan sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 13 dia kata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Jadi Asaf ini berkata ya, seperti orang-orang yang lain, ngapain sih ikut Tuhan, orang saya ikut Tuhan baik-baik, ternyata orang yang lain lebih sejahtera daripada saya malah kena masalah. Nah, apa masalahnya dengan pernyataan Asaf ini? Yaitu Asaf memperlakukan Tuhan itu sebagai agama dengan hubungan untung rugi, timbal balik. Karena saya udah beribadah dengan baik, berdoa ya sungguh-sungguh sama Tuhan, mestinya Tuhan kasih dong, ya kan? Itu hubungan dagang, kontrak.
tapi bukan hubungan kasih. Ya. Bahayanya apa? Bahayanya orang-orang seperti ini sulit mengucap syukur. Kenapa? Karena dia menganggap udah layak saya mendapatkan itu semua, ya kan? Jadi nggak ada ucapan syukur, kemudian dia merasa iri, kemudian dia nggak terima. Nah, bisa-bisa orang macam ini akan meninggalkan Tuhan kalau hidupnya susah, karena nggak ada untungnya ikut Tuhan, ya kan? Tapi untunglah Asaf ini dia di ayat 17 dia mulai terbuka matanya ya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi bagaimana kita bisa melihat penderitaan kalau kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan ya. Asaf melihat ya, ayat 19 betapa binasa mereka dalam sekejap. Jadi hubungan dengan Tuhan itu bukanlah hubungan untung rugi atau timbal balik ya, tetapi hubungan kasih dengan Tuhan ya. Nah, ini ada kisah lagi tentang Lazarus. Lazarus ini adalah seorang yang saleh. Buktinya setelah dia meninggal, dia berada di pangkuan Abraham. Ya. Sedangkan yang di dalam itu konglomerat, ya, dia makan, minum, sisa-sisanya baru dikasih ke Lazarus. Lazarus menderita sampai boroknya pun dijilatin oleh anjing. Ya. Tapi waktu meninggal, justru Lazarus ada di pangkuan Abraham dan orang kaya itu istilahnya di Hades atau neraka ya. Kemudian kisah ini menggambarkan apa? Bahwa berkat itu tidak selalu berarti kesalehan. Dan kemiskinan atau penderitaan tidak selalu karena kutukan. Ya kan? Nah, jadi biarlah hidup kita ditandai dengan ucapan syukur karena hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hubungan perhitungan ya, untung rugi ke Tuhan. Nah, kita lanjutkan sebentar lagi nih. Penderitaan membuktikan ketika Allah tidak memberi, ketika Dia tidak menjawab doa, dan tidak menolong kita, apakah kita akan tetap mengikuti Dia demi dirinya, dan bukan demi apa yang Dia bisa beri kepada kita. Ya. Selanjutnya, penderitaan untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kapasitas saya untuk Allah. Ini Joni Eareckson Tada, dia waktu umur 19 tahun dia berenang terjun dari atas, tapi ternyata kolamnya ternyata pendek, dia nggak sadar sampai dia kena ke bawah, kemudian dia cedera sehingga dari leher ke bawah itu sama sekali nggak bisa gerak. Di hari-hari pertama dia marah sekali sama Tuhan, masa depannya hilang. Anak umur 19 tahun kan masih panjang masa depannya. Tapi setelah saya nggak tahu berapa lama pergumulannya sampai dia bisa menerima. Sekarang dia melayani, ya, melukis dengan mulutnya, kemudian bikin buku, kemudian buat pelayanan untuk anak-anak yang orang-orang yang special need, ya, yang cacat, sampai ke seluruh dunia. Bahkan dia melobi di Amerika untuk hukum supaya anak-anak yang cacat di kandungan tidak dikuburkan. Dia katakan bahwa kehidupan saya ini membuktikan ya, bahwa penderitaan itu bukan hal yang menghalangi kehidupan. Ya. Justru penderitaan itu meningkatkan kapasitas saya untuk Tuhan. Ini di dalam kitab Filipi, Paulus menulis ya, kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Justru Paulus ingin mengenal Tuhan melalui penderitaan. Kemudian Ayub, ini setelah semua terjadi dalam hidupnya, pada akhirnya Ayub bertanya, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi penderitaan itu membuka mata Ayub untuk melihat Tuhan secara langsung. Nah, kalau Ayub ini bisa berkata, Tuhan, gara-gara penderitaan aku bisa melihat engkau, tentunya penderitaan itu menjadi sesuatu yang
nggak ada nilainya dibandingin mengenal Tuhan secara utuh ya, mengenal Tuhan secara keseluruhan, bisa melihat Tuhan, bisa melihat karakter Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Jadi menurut Ayub, setelah dia melihat Tuhan, penderitaan dia jadi bermakna ya. Itu maksudnya. God wants us to be totally dependent on Him, and suffering seems to bring us to that point ya. Tuhan itu ingin kita bergantung sepenuhnya pada Dia, dan biasanya penderitaan itulah yang membawa kita ke titik itu. Ya. Nah, saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita sambung sesi kedua, atau masih ada waktu? Kita lanjutkan sebentar ya. Masih ada beberapa poin mengenai fungsi penderitaan ya. Nah, ini ada cerita, banyak cerita. Belakangan ini saya temukan banyak cerita bahwa penderitaan itu meluaskan pengaruh seseorang. Ini ada yang kiri ini Peter, dia imigran, kemudian dia di Amerika, dia terima sebagai foster parent. Foster parent itu kalau di Amerika, kalau ada anak-anak terlantar, tidak dimasukkan ke panti asuhan, tetapi dititipkan pada orang tua atau orang-orang yang mau membuka rumahnya untuk menerima anak-anak itu ya. Nah, yang kanan ini si Toby ini dia ditinggalkan gitu aja sama orang tuanya, kemudian dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu foster parent ke foster parent lain ya, sampai suatu saat dia mengalami kesulitan, lalu lari dari rumah atau bagaimana, kemudian ditemukan oleh petugas petugas sosial. Kemudian petugas sosial telepon, Peter, ada anak ini, kamu ada tempat nggak di rumah kamu? Dia bilang oke, bisa. Terus dia terima anak ini, kemudian anak ini dibesarkan, bahkan diadopsi oleh si Peter ini ya. Nah, anak ini nggak gampang ya, karena sudah berulang kali mengalami luka hati ya, diterlantarkan. Tapi si Peter bilang begini, saya bisa mengerti dan saya bisa menerima dia. Karena apa? Karena saya dulu juga seperti dia. Ternyata si Peter ini juga hasil dari neglect ya, orang tua yang neglect sampai dia dipukuli, kemudian lari dari rumah dan sebagainya. Jadi penderitaan itu meluaskan kita untuk bisa memberi pengaruh untuk orang lain, ya. Memberikan pelayanan untuk orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga kita bisa menolong mereka. Ini ada lagi cerita lagi ya. Don't waste your pain, use it to help others. Kemudian ada lagi quote nih, some of our greatest moments of influence are when others get to watch God walk us through fire. Maksudnya apa? Kadang-kadang justru momen pengaruh yang terbesar adalah ketika orang lain melihat kita di dalam kesulitan yang besar, tetapi kita tetap beriman pada Tuhan. Pernah nggak coba Bapak Ibu pikirkan, ada nggak sih orang yang Bapak Ibu lihat, wah orang itu kok bisa ya dalam kesulitan yang besar kok bisa tetap begitu ya. Jadi kita terinspirasi oleh orang-orang seperti itu. Ya. Pernah ya, tentu ada ya. Oke, nah yang berikutnya, penderitaan itu memicu pertumbuhan. Ini Frida Kahlo, dia itu seorang pelukis realis. Dia melukis keluar dari painfulness ya, penderitaannya dia. Dia masa kecilnya kurang bahagia, dia polio, karena itu dia disingkirkan oleh teman-temannya. Nggak ada yang mau main sama dia dibully. Kemudian waktu umur 18 tahun dia mengalami tabrakan, hampir meninggal, sampai 3 tahun di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kemudian setelah bisa jalan, kakinya terpaksa diamputasi karena ada penyakit gangren ya. Lalu dia menikah tapi nggak bahagia, kemudian mengalami miscarriage berapa kali, keguguran ya. Tapi dia keluarkan semua itu melalui lukisan-lukisannya yang terkenal dan mahal ya.
Dia bilang, at the end of the day, we can endure much more than we think we can. Kita bisa menghadapi apapun lebih dari apa yang kita pikir. Kita pikir kekuasaan kita, kekuatan kita sampai sini, tetapi ternyata bisa lebih dari. Ya. I try to drown my sorrow, but they learn to swim. Nah, jadi dia berusaha untuk survive. Nah, ada penelitian tentang near miss. Near miss ini kalau orang mengalami sesuatu yang susah sekali, bukannya membuat orang itu mati, tapi justru dalam beberapa hal membuat orang tersebut berkembang. Ya. Ini diteliti waktu Perang Dunia Kedua. Jerman itu pikir saya mau serang itu di Inggris ya, salah satu desa di Inggris. Jerman pikir nanti setelah diserang, orang Inggris akan hilang semangatnya, kemudian Jerman akan kalahkan Inggris. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ya. Waktu desa itu dibom, orang sembunyi, memang ada orang yang meninggal dan sebagainya. Tapi kemudian mereka yang nggak kena itu, yang nyaris rumahnya kena tapi dia hidup, ya kan? Kemudian ada yang ada masalah, misalnya bisnisnya habis tapi kemudian bisa mulai lagi. Mereka justru berpikir, gini aja saya bisa lewati. Kalau ada yang lebih susah, saya bisa hadapin deh. Ya, nah near miss itu terjadi juga ya, ini sama anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Seperti suami saya. Suami saya kehilangan papanya, padahal papanya itu yang cinta sama dia, istilahnya anak dimanjakan ya. Anak suami saya itu dulu dimanjakan sama papanya. Tapi suami saya kehilangan papanya itu waktu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Ya. Jadi dia cerita sama saya, dia merasa bahwa dia kehilangan semuanya karena papanya itu yang perhatian dan sayang sama dia. Tapi ternyata anak-anak yang kehilangan orang tua, itu ada penelitiannya, mereka jauh lebih tangguh dari anak-anak yang biasa. Kenapa? Karena mereka berkata, yang berat ini aja sudah saya bisa lalui, jadi yang lainnya mestinya nggak masalah. Jelas ya? Jadi kalau Anda melihat misalnya para miss melihat ada anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID, atau anak-anak yang kehilangan saudaranya atau apapun juga ya, para guru bisa menjadi istilahnya tutors of resilience. Tutors of resilience itu seseorang yang mendampingi, membantu memproses dan mengajak anak-anak ini menjadi anak-anak yang tangguh ya, near miss. Nah, kita lanjutkan ini post traumatic growth. Jadi tragedi yang besar ternyata itu bisa membuat pertumbuhan. Walaupun ada tragedi itu nggak baik, nggak ada yang bilang tragedi itu baik ya. Tapi di samping negatif ada hal yang positif. Karena apa? Mengubah asumsi seseorang tentang dunia dan dirinya. Lebih menghargai hubungan, lebih menghargai hidup, lebih kuat dan bijak. Ya. Nah, saya sendiri kehilangan salah satu keluarga karena COVID ya, meninggal ya. Tapi lalu saya berpikir, wah, berarti saya nggak akan punya semua yang saya punya ini selamanya ya, keluarga saya dan sebagainya. Jadi kebetulan yang keluarga yang meninggal itu masih cukup muda, lebih muda dari saya. Jadi saya berpikir berarti saya lebih perlu ya menikmati hari-hari ini, perlu menghargai anak saya, suami saya ya. Hubungan ini jauh lebih bermakna ya, setelah kita mengalami post traumatic growth. Nah, pain makes you stronger, tears make you braver, and heartbreak makes you wiser. So thanks to the past for a better future. Masa lalu itu bukan penentu bagaimana cemerlangnya masa depan kita. Ya. Bahkan kalau masa lalu kita penuh kepahitan pun, kekuatan pun, hal itu akan memberikan kekuatan. Ya. Air mata akan membuat kita lebih berani. Hati yang remuk redam akan membuat kita lebih bijaksana. Mengapa Allah diam? Nah, ini Ayub bertanya-tanya, Tuhan, dia tanya, aku kenapa begini, kenapa begitu ya? Dia ingin bertanya pada Allah. Tapi Allah ini nggak jawab kenapa kamu menderita, nggak dijawab. Tapi Allah malah beri pelajaran biologi pada Ayub. Ya.
zoologi ya, tentang binatang. Dia tanya, Ayub, kamu tahu nggak binatang ini kenapa, binatang itu kenapa? Kamu tahu nggak sih bahwa buaya ini bisa kuatnya berseberapa ya? Ayub ditanyain gitu, Ayub bilang, nggak ngerti Tuhan, aku nggak ngerti. Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang setelah semua ini, setelah Tuhan ngomong apa dia tentang binatang dan sebagainya itu, Ayub bilang mengakui, iya saya nggak tahu apa-apa. Ya. Tapi tetap Tuhan nggak menjawab kenapa Ayub mengalami penderitaan. Ya. Karena apa? Karena kalau dikasih tahu, ya kita sekarang tahu ya kenapa Ayub mengalami penderitaan. Karena kalau dikasih tahu di depan nih, ya Ayub pasti aman lah ya. Sebetulnya kenapa sih Ayub ini jadi menderita ini? Karena dia jadi pertaruhan antara Tuhan dan iblis. Iblis bilang gini, kamu tahulah Ayub ini kan ngikutin kamu gara-gara diberkatin, ngikut Tuhan gara-gara diberkatin, anaknya baik, sehat-sehat, ya, punya kekuasaan, hartanya banyak, ya gak heran lah orang ikut Tuhan karena itu, ya kan? Lalu Allah bilang gini, oke, katanya, ya, kali ini istilahnya sehari-hari ya, oke ya, kita lihat ya. Nah, Tuhan bilang kamu boleh ngapa-ngapain Ayub aja, tapi jangan mengambil nyawanya. Ya. Nah, jadi Ayub menderita, udah kehilangan, kemudian dia sakit, kemudian istrinya mengolok dia, temannya bukan menghibur tambah berat, bikin berat, ya, tapi dia tetap berpegang pada Tuhan. Jadi apa? Jadi Ayub ini ketika kita menderita dan tetap setia, iblis itu kalah. Iblis kalah telak. Ya. Dia pikir orang ikut Tuhan gara-gara diberkati, tapi Ayub ikut Tuhan, bahkan di dalam penderitaannya dia tetap setia. Ya. Nah itu kisahnya. Allah memakai Ayub sebagai trofi kemenangannya. Nah, memang pertanyaan mengapa itu tidak akan pernah dijawab. Mengapa kok saudara saya meninggal waktu muda? Mengapa kok ayahnya suami meninggal waktu dia muda? Kita nggak bisa paham seluruhnya. Kadang-kadang kalau Tuhan bilang pun, kita nggak akan paham. Ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita percaya. Sometimes, God doesn't answer our question because it won't matter when we get to heaven. Pertanyaan mengapa itu tidak perlu dijawab. Dan kadang-kadang, pertanyaan mengapa itu bukan pertanyaan terbaik. Tapi pertanyaan terbaik adalah bagaimana, yaitu bagaimana melalui penderitaan ini yang kita akan bahas sebentar lagi. Ya. Nah, kalau saya ditanya ya, saya sebagai orang luar, observer, melihat keadaan suami saya itu yang kehilangan ayah, saya bisa ngerti kenapa Tuhan mengizinkan. Ya. Suami saya ini dulu manja banget sama bapaknya ya. Ini buka rahasia sedikit, tapi jangan bilang suami saya ya. Dia itu bapaknya itu pejabat ya, jaksa yang jujur dan baik ya, dikenal orang sebagai jaksa yang baik. Nah, tapi karena zaman dulu itu dia tinggal di kota kecil ya, ada di Papua, kemudian pindah di Jawa Tengah tapi di kota kecil. Kalau dia sekolah itu ada forridernya ya. Kemudian dia itu waktu kecil nakal, dia tembak-tembak itu kan ada senapan angin, dia tembakin burungnya tetangga ditembakin, tapi nggak ada yang berani lapor karena bapaknya jaksa. Kemudian kalau sekolah dia diantar sama polisi, nggak ada yang berani lapor. Ya, saya bilang sama suami saya itu ya, kalau papamu kalau sampai sekarang kamu seperti itu, saya nggak akan menikah sama kamu. Karena apa? Pasti dia udah nggak jadi orang yang penuh integritas ya. Karena apa? Karena terlalu banyak kekuasaan atau fasilitas yang diberikan waktu dia kecil ya. Jadi saya bisa memahami kenapa Allah Tuhan ya memanggil bapaknya suami waktu dia masih muda ya. Jadi mudah-mudahan itu memberikan sharing ya